Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi ahlil fadaili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an. Alhamdulillah, kita sampaikan kepada Allah. Allah turunkan ke awak kitab suci sebagai bimbingan bagi awak dalam menjalani hidup dan kehidupan nangko. Bahkan Nabi ingatkan ke awak, saya tinggalkan buat kalian dua pedoman hidup. Taraktu fikum amrain ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Bila mana kamu pegang teguh keduanya, maka kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Dua pegangan hidup itu adalah Al-Quran dan hadis Nabi. Kalau awak hidup bersama, maka dibuatlah aturan untuk menata hidup bersama itu. Lahirlah peraturan dari undang-undang sampai ke bawah. Tapi peraturan manapun dibuat diurang, peraturan itu tak tertutup kemungkinan karena dorongan hawa nafsu. Berbeda dengan Al-Quran sebagai kompas bagi awak. Semua yang ada dalam Al-Quran itu adalah benar adanya. Dan Al-Quran itu hadir sejalan dengan fitrah manusia itu sendiri. Maka tidak boleh awak ragu sama sekali. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Tidak ada keraguan di dalam kitab suci itu sendiri. Maka di saat Bapak dan Ibu-ibu kehidupan manusia yang tidak memuliakan manusia, maka Nabi awak hadir sebagai orang yang memberikan bimbingan ke jalan yang benar, yang diturunkan Allah ke beliau. Itulah masa jahiliyah. Kehidupan sangat keras. Kehidupan berkasta-kasta. Kehidupan bertingkat-tingkat. Ada pemilik orang dan ada orang yang dimiliki. Itulah budaya jahiliyah. Al-Quran hadir saat itu untuk memanusiakan manusia. Arba'un min umuril jahiliyah, kata Nabi. Ada ampe budaya jahiliyah yang itu masuk ke dalam Islam. Dinan ikoko, kata Nabi, nanampeko ikulah melembaga dalam kehidupan jahiliyah. Pertama adalah ta'nu fil ahsan. Ya. Al-fakhru fil ansab. Orang yang merasa nasabnya itu mulia, kan, berkastakan. Ada orang yang memandang hina nasab orang lain.
Itu budaya jahiliyah Bapak dan Ibu-ibu. Orang yang memandang nasabnya, keturunannya lebih elok dari keturunan yang lain kan. Maka tidak cocok diawak dalam Islam memandang suku awak lebih elok dari suku yang lain. La fadla li arabiyyin wala a'jamiyyin. Tidak ada bedanya antara orang Arab dengan orang yang tidak Arab. Maka budaya jahiliyah itu dibatalkan oleh Islam yang tak sejalan dengan fitrah manusia. Orang yang memandang kelompoknya lebih baik, dirinya lebih baik, dirinya lebih mulia. Karena yang memuliakan orang itu hanya kepatuhan dan ketakwaan kepada Allah. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Begitu kata Allah dalam surat 49 ayat ke-13. Sungguh kami ciptakan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Gunanya bukan untuk memandang suku awak lebih elok pada orang, awak lebih mulia pada orang lain, tapi gunanya untuk saling kenal mengenalkan. Ya kan? Maka kalau orang hari ko berkumpul di tempat yang sama, misalkan di Padang Arafah, atau orang yang berkumpul di Mina, atau orang yang sedang beribadah di Mekah atau di Madinah, berkumpul satu orang macamnya di dunia kan. Baru tahu awak tanya tu banyak macamnya bentuk orang kan. Banyak macamnya. Ada yang hitam sangat kan. Ada yang tinggi sangat kan. Ada yang rendah sangat. Itu gunanya lita'arafu, supaya saling kenal mengenal. Awak tahu orang hitam kalau awak putih kan, ya kan? Atau awak tahu orang hidungnya mancung ketika hidung awak pesek. Asalnya Bapak dan Ibu-ibu, kata Allah lita'arafu. Al-Quran hadir memperkenalkan ke awak Bapak dan Ibu-ibu, hidup awak nangko adalah berbeda-beda. Wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Berbeda warna kulit, berbeda bahasa, tando-tando kekuasaan Allah. Bukan untuk melihat awak lebih baik, awak lebih sempurna dari orang lain, tapi gunanya sebab kita merasa hadir di dunia untuk menjalani hidup dan kehidupan. Ayat yang ke-16 kaji awak pagi kini Bapak dan Ibu-ibu, surat Yunus ayat ke-16 dan 17 menjelaskan ke awak bagaimana sikap orang-orang kafir ketika Al-Quran dibacakan oleh Nabi awak kepada orang-orang kafir. Dijelaskan betapa orang kafir itu tidak menerima apa yang disampaikan oleh Rasul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul law sya'allah ma talawtuhu alaikum wala adrakum bihi faqad labithtu fikum umuran min qablihi afala taqilun. Faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiban aw kadzdzaba bi ayati innahu
la yuflihul mujrimun. Dua kau bahas Bapak dan Ibu-ibu. Itu sampaikan pengantar dulu. Katakan wahai Muhammad, lau syaa Allah, jika Allah menghendaki, niscaya kata Nabi, saya tidak akan membacakan Al-Quran kepadamu, wala adrakum bihi, saya pun tidak akan memberitahukan kepada kamu. Jadi kata Allah, karena sampaikan ke mereka, kalaulah Allah berkehendak, jangan dibacakan Quran kok. Kata Nabi, tidak mau bacakan. Kalaulah Allah berkehendak, indak disuruh menyampaikan, memberitahu kepada engkau, indak amwajah tahu kepada engkau. Tapi diperintah membaca, diperintah menyampaikan, maka betapapun sulitnya, kerasnya kehidupan di kota Mekah, ambo tetap bacakan Quran kepada engkau. Akhirnya begitu. Kerasnya hati orang-orang jahiliyah berbanding lurus dengan kehidupan mereka yang berada di daerah yang begitu keras. Maka dalam Quran disebut asyaddu kufran wa nifaqan. Jadi Bapak dan Ibu-ibu, sangat kerasnya hati mereka sehingga indah Bapak dan Ibu-ibu mana yang disampaikan oleh Nabi itu karakternya orang-orang jahiliyah. Kalaulah Allah berkehendak, cukup untuk engkau saja Muhammad, kejak Nabi tidak mau sampaikan. Tapi karena diperintahkan oleh Allah, maka saya sampaikan Quran kepada engkau. Ambo agak tahu kepada engkau isi dari kandungan Quran itu. Ikulah Bapak dan Ibu-ibu yang kewajiban awak hari kini. Kewajiban awak membaca Al-Quran. Kewajiban awak menyampaikan, memberitahu ke orang. Kewajiban awak memahami Al-Quran itu sendiri. Kewajiban awak menghayati kandungannya. Itu diantara kewajiban awak kepada Quran. Karena Nabi awak menyampaikan kitab suci itu kepada orang-orang yang dulu mereka tak menerima kalam Allah itu. Maka itu Bapak dan Ibu-ibuku, sampai kini, sampai kiamat akan ketemu di awak suasana seperti itu, bahwa kalam Allah turun dalam rangka membimbing umat manusia ke jalan yang benar. Tapi pada saat yang sama Bapak dan Ibu-ibu, Al-Quran juga membuat manusia, bagi yang mereka tak menerima kalam itu, maka Quran juga tidak akan memberi manfaat kepada mereka. Jamaah sekalian rahimakumullah, pelajaran pertama awak pagi kini, bahwa dulu di masa Nabi, ketika Nabi sampaikan, sudah diingatkan ke orang-orang musyrik Mekah ketika itu, lau sya'allah ma talautuhu alaikum. Kata para mufassir, itu menunjukkan ke kita, Nabi awak bukanlah memproduksi ayat Al-Quran. Al-Quran itu bukan Nabi yang membuatnya, tapi itu diturunkan Allah kainya. Jadi Nabi awak bukan
membuat-buat ayat Al-Quran. Tapi Nabi hanya menyampaikan Al-Quran itu sendiri kan. Karena betapapun indahnya susunan bahasa manusia, diyakini yang disampaikan itu ada kepentingan manusia untuk menyampaikan apa yang ingin disampaikan itu. Maka Bapak dan Ibu-ibu, seindah-indahnya, sebetul-betulnya peraturan yang dibuat manusia, peraturan itu diyakini ada hawa nafsu yang mendorong untuk membuatnya. Tapi berbeda dengan Al-Quran Bapak dan Ibu-ibu. Nah, itulah yang keluar di tokoh-tokoh musyrik ketika itu, bahwa kalimat iko bukanlah dari manusia. Kalam iko bukan manusia yang membuat, tapi kalam iko adalah dari yang maha mencipta atau maha di atas segala-galanya. Satu itu Bapak dan Ibu-ibu, mudah-mudahan semakin kuat keyakinan awak. Karena di antara cara beriman kepada Al-Quran adalah awak meyakini semua yang berasal dari Allah, semua yang ada dalam Al-Quran pasti benarnya. Itu satu, ya. Jadi awak mesti meyakini dengan sepenuh hati yang ada dalam Al-Quran itu benar adanya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu-ibu ikut penyumangai kawak bersama, sehingga kita budayakan hidup buat sehari-hari membaca Al-Quran. Awak budayakan dalam hidup awak, setiap saat kita menjadikan Quran menjadi bahan bacaan di awak. Dalam surat Fatir dijelaskan Allah bahwa kita umat Islam adalah pewaris Al-Quran. Thumma awrathnal kitab alladhi nastafaina min ibadina. Kata Allah, sungguhnya kami wariskan Al-Quran kepada hamba-hamba kami yang terpilih. Di awal Bapak dan Ibu-ibu yang beragama Islam itu adalah orang pilihan Allah. Kenapa beragama Islam tak dipaksa? Sebaliknya menjadi orang kafir juga tidak dipaksa. Ikut pilihan dia wakan. Maka Allah pilihkan awak jadi orang beriman karena awak ikuti jalannya. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Jadi menjadi orang beriman bukan Allah yang memaksa orang jadi orang beriman. Maka Allah sebut kita umat Islam adalah manusia pilihan yang dipilih Allah sebagai pewaris Al-Quran. Tsumma awrathnal kitab alladhi nastafaina. Aku perlu syukuri Bapak dan Ibu-ibu, ya kan, wak syukuri dia awak karena awak dipilih Allah jadi orang yang mewarisi Alkitab. Maka Bapak dan Ibu-ibu, banyak orang yang sama dengan awak, tapi mereka tak dapat hidayah. Mereka tak dipilih oleh Allah. Kalaulah beragama Islam itu berdasarkan suku dan bangsa, tentu Nabi tidak hijrah ke Madinah. Karena satu di antara dua alasan
Nabi mesti pindah ke Madinah adalah karena orang-orang kafir Mekah tidak menerima ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi awak. Kalaulah suku bangsa yang menentukan Islam itu berkembang di situ apa tidak, maka tentu Bapak dan Ibu-ibu, Nabi awak menyebarkan Islam di Mekah, baru menyebarkan lain. Bukankah Islam ditarimu ketika nanti Nabi lah hampir meninggal? Bukankah Fathul Makkah? Bapak dan Ibu-ibu, kalau boleh dikatakan bahagian puncak dari perjuangan Nabi awak menyebarkan Islam. Padahal nyogadang di situ, lahir di situ, ya kan? Hidupnya di sini. Bahkan sabalun inyo Nabi awak sebelumnya diangkat menjadi rasul, bahasa kini track recordnya jalan hidupnya tu rancak. Sehingga ketika terjadi konflik, Nabi juru damai, bara hebatnya kan. Sebab begitu. Ketika terjadi konflik, Nabi yang juru damainya. Adima kadilatasian dan kamalatakkan Hajar Aswad. Abaa caronyo ketika konflik ikut terjadi dan berlanjut jadi perperangan. An-Nabi yang menjadi juru damai. Bara hebatnya. Maka kalimat selanjutnya, faqad labithtu fikum umuran min qablihi. Bukankah kecik Nabi ambo lamu bahasa mojo kalian? Bukankah saya, kata Nabi, sudah bersama kamu tinggal di Mekah sabalun namu jadi Nabi koha. Al-Quran dibacakan ditolak, ajaran agama disampaikan dilecehkan. Kecik Nabi awak, faqad labithtu fikum umuram min qablihi. Sungguh lamo ambo tinggal jo kalian, umua ambo habis di siku. Kenapa ketika kebenaran disampaikan, kenapa kalian tolak? Nah, kira begitu. Itu yang kedua, Bapak dan Ibu-ibu, Nabi awak meyakinkan dengan menyatakan, saya sudah lama tinggal bersama kamu. Jadi kalau Allah sebutkan bahwa kita pewaris Al-Quran, thumma awrathnal kitabal ladzi nastafaina min ibadina. Mari sama-sama awak camkan ke diri awak, kita adalah hamba Allah pilihan yang dipilih oleh Allah untuk mewarisi kitab suci Al-Quran. Sebagai pewaris, jangan kita abaikan Al-Quran itu. Maka kata Allah, ada 3 tingkatan pewaris Al-Quran dalam surat Fatir itu. Pertama adalah faminhum zalimun li nafsi. Di antara mereka ada orang yang menzalimi dirinya sendiri. Siapa, kalau dalam dihubungkan dengan dimunasabakan dengan Quran, siapa orang yang menzalimi dirinya sendiri itu? Pertama, yang paling rendah level umat Islam itu disebut zalimun li nafsi. Zalimun li nafsi itu adalah orang-orang yang diagih kesempatan jadi orang baik, tapi ternyata hanya sebatas identitas saja. Berapa banyak orang hari kini beragama Islam tapi tak mau baca Quran kan? Berapa banyak orang Islam hari kini sekedar
ber-KTP Islam saja. Kalau kita hubungkan dengan tsumma awrathnal kitaba alladzina istafaina, maka orang yang beragama Islam tapi tak mau baca Quran, mereka dapat dikatakan zalimun li nafsi. Mereka adalah orang yang menzalimi dirinya sendiri. Orang yang menzalimi dirinya sendiri. Mudah-mudahan awak bukan kelompok iko, karena dilihat dari ayat yang ke-16 surat Yunus, bahwa kalau indaklah disuruh Allah ke cik Nabi, ndak mau bacakan Quran ke kalian dah. Kalau bukanlah Allah nan suruh, ndak perlu ambo beritahu isi dari Al-Quran ikon. Tapi iko dek disuruh, diperintahkan Allah, ambo sampaikan, ambo bacakan Quran kau kepada engkau, supaya engkau bisa memahami kandungan dari isi Quran. Level kedua dalam surat ke-35 itu adalah muqtasid. Jadi kalau dibuat tingkatan umat beragama kok, faminhum muqtasid. Siapa kelompok pertengahan itu? Lah membaca, lah menghayati, lah menjalankan yang sifatnya yang wajib dan anjuran-anjuran, tapi belum sempurna. Disebut oleh Allah muqtasid, kelompok pertengahan. Maka kini kan di masyarakat Islam, budaya berlomba itu salah satu untuk menyemangati kita umat Islam berlomba-lomba dalam membaca Quran, kan? Ya kan? Makanya kalau biasanya bulan puasa kan lomba baca Quran antar MDA, ya kan? Anak SD, anak SMP, sampai anak mahasiswa atau remaja, kan? Di wilayah level dari lurah, nagari, jorong sampai ke internasional, kan? Tapi sepertinya untuk orang tua dibutuhkan untuk berlomba-lomba dalam kebajikan itu, berfastabiqul khairat. Betapa indahnya kalau ada misalkan lomba baca Quran antar lansia se Sumatera Barat, kan? Panitia tuan rumahnya 5 suku misalnya. Buatlah syaratnya, mesti dia teh 60 kan, gigi minimal tangga 2 misalnya. Ya syaratnya mestilah tangga gigi, kan, supaya tahunya lansia. Nanti keluarlah berbagai macam irama taisuk, kan. Itu menarik tuh Bapak, kan. Ya. Jadi kalau 5 suku madukan lomba, nanti boleh hadiahnya kadang-kadang, ya kan? Hadiah nomor 1 bolehlah sekian juta, kan? Ya kan? Lomba, karena itu salah satu cara untuk menyemangati beragama, kan? Ya kan? Buat belum beko lomba hafalan Quran antar lansia, kan? Dah saling juz, kan? 2 juz saja, kan? Itu hebat. Syaratnya dia teh 60 tahun, gigi minimal tangga 2, kan? Amor rasa itu menarik tuh. Menakar seberapa banyak orang-orang tua nalai hafal Al-Quran, kan? Mudah-mudahan juara 1-nya orang Sungai Puan.
Ya kok ndak banyak orang tibu tentu awak juara tu kan. Nah itu misalnya. Nyo orang tua baji, orang tua. Masuk lah silakan. Atau pisah lebih kok ndak apa-apa atau ndak usah apa-apa wae. Kategori inya-inya jo enek-enek kan. Nah, ini aja. Karena pada level kedua wa minhum muqtasid. Orang yang sudah mulai mentadabburi Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an. Sehingga bapak dan ibu-ibu ketika dia semangat jamaah pergi haji ke Batang, ada yang selama haji khatam Quran dinyo 5 kali kan. Berarti kan 40 hari sekali berapa? Kira seminggu lah nak. Seminggu khatam ni Quran sekali. Khatam 5 kali Quran kan. Selama musim haji kan. Itu buktinya kalau cukup waktu sebetulnya kan ketika baca Quran kan, ya kan? Sego kalimat dalam Quran lau syaa Allah. Andaikan Allah berkehendak, ndak mau baca ke kalian Quran kan. Tandanya bukan ambo yang berkeinginan kata Nabi. Sebab begitu para mufassir jalihkan kawa meyakinkan bahwa iku bukan darinya kan. Sementara manapun kitab suci, sesuci-suci kitab suci di dunia itu sudah hilang kesuciannya karena sudah bercampur dengan pendapat manusia kan. Beda dengan Quran 100% isinya, kalimatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya tak ada jaminan kitab suci manapun di dunia dijamin Allah pasti asli sampai kiamat kan. Beda dengan kitab suci awak. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami turunkan Quran, kami jagonya sampai kiamat kan. Maka pada level kedua minhum muqtasid. Yang ketiga Bapak dan Ibu, minhum sabiqum bil khairati biiznillah. Pada level tertinggi adalah orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebajikan. Nyo baca Quran, nyo hayati Quran, nyo jadikan Quran sebagai bimbingan, nyo dakwahkan Quran, nyo sampaikan ke keluarga anaknya. Anan ada dalam Quran dan sabara dapik dinyo, nyo sampaikan. Kata Allah sabiqum bil khairat biiznillah. Orang yang berlomba-lomba melakukan kebajikan berkaitan dengan perintah dan larangan. Ayat selanjutnya menjelekan jannatu adnin. Kata para ulama, mufassir menjelaskan ayat itu, di sebenarnya meskipun pada level terendah, selama beragama Islam, selama mereka mau beragama, selama tidak syirik, selama kewajiban sudah dijalankan, meskipun belum sempurna terhadap Al-Quran perilakunya, kata Allah, ayat selanjutnya menjawab, mereka akan masuk surga kan. Tuntuannya, jadi selama mereka sudah beragama, kalaupun lun samparono dia beragama gue, ya, al samparono dia wali, kata Allah, mereka akan dimasukkan ke surga oleh Allah. Jannatu adnin yadkhuluna, mereka akan masuk ke dalam surga yang sudah dijanjikan itu untuk orang-orang
meskipun pada level terendah. Itu satu Bapak dan Ibu-ibu yang perlu awak pahami. Syukur awak diberi kesempatan oleh Allah jadi orang baik hari kini. Paliaro dia ikut nikmat terbesar dia awak. Meskipun Bapak dan Ibu-ibu awak mungkin tidak sepuas orang kafir di dunia, karena nikmat yang diberikan ke mereka itu sangat banyak, tapi ada harapan besar di awak sesudah awak balik ke Allah. Janji Allah bagi orang beriman itu luar biasa. Maka dari itu syukur awak ke Allah, kita dimuliakan oleh Allah sehingga kita awak bersama jadi orang beriman di hari ini. Bapak dan Ibu-ibu, para mufassir menjelaskan, faqad labithtu fikum umuran min qablihi afala taqilun. Bukankah hamba lalamu tinggal jo engkau kan? Lamu ambo sama dengan hidup dengan engkau, kata Nabi. Maka umur Bapak dan Ibu-ibu seakar kata dengan makmur kan. Yang lah bahasa Indonesia makmur kan. Umur itu asal kata seakar kata dengan makmur. Dan ingat umur di ayat ke 35 ayat yang ke-11 surat Fatir. Umur itu panjang dan pendek itu hak Allah yang tentukan. Wa ma yu'ammaru min mu'ammarin wa la yunqasu min umurihi illa fi kitab. Dinda ado nan dipanjangkan umur, ndak ado nan dipendekkan umurnya, sadonyo lah ditentukan Allah kan. Nabi katakan laqad labithtum faqad labithtu fikum umuran min qablihi. Lalamu amu tinggal jo kalian. Masa dak percaya jo ambo doh, kira-kira begitu. Maka umur dalam Al-Quran adalah dijelaskan hak prerogatif Allah. Awak habis awak di dunia bukan berdasarkan nomor urut lahir, tapi berdasarkan nomor cabui yang dicabui di malaikat. Karena panjang dan pendek bukan karena awak, tapi karena kesempatan dia Allah itu bagi manusia. Maka jamaah wa diagam patang ada yang meninggal 86 tahun kan. Koti-koti pun mewawancarai orang jamaah tertua di Kabupaten Agam. Semangat sehat. Masih sehat lihat. Tapi sampai di Mina lah mulai drop dan akhirnya meninggal dunia kan. Ada cile 83 3 hari yang silam meninggal kan. Samo pai, samo pokoknya kayak kau sehat lah kan. Sehingga sempat lo cerita-cerita dianya di ketika di Mina. Ya. Sehingga ketika pulang masih beliau sampai di Masjid Arab dan masih dirawat kan. Sehingga belakangannya pulang. Ternyata pulang kampung meninggal lo di sini kan. Dipai meninggalnya awak umur itu tidak hak awak berdasarkan nomor cabui di malaikat. Ada yang bahkan pegawai negeri masih aktif kan, bu ibu. Nah, kalau nomor urip banyak yang 80 kan, banyak yang 70 kan. Nah, sehingga kini kan haji namanya ramah lansia kan. Acok ambo pai hilang dan acok orang dia kan. Jadi orang tua kan. Ibu 7 pai tawaf 3 men tinggal kan sampai lah hilang.
Tapi itu tadi kan lansia banyak bawa 7 orang apa ibu ya badih benar. Lah pulang tinggal main 3 oleh ampe lah hilang. Tapi hebatnya ibu dan bapak, kalau panik jadi duduk mencari, teleponnya di kawan. Di mana kini masih Arab. Berapa itu tujuannya? Berapa tinggal 3. Pulang selaleh, anak nampak kalau dulu pulang. Jadi mencari orang hilang, kiranya inyolah sakti yang berdoa. Kalaulah meninggal berdasarkan nomor urut, tentunya duluan. Iku ada yang masih 50-an. Nabi meyakinkan mereka, orang-orang kafir, integritas kamu kan tahu kalian, kata Nabi. Lama mau tinggal sama je engkau. Fakat labithtu fikum min qabli. Lama mau tinggal sama je kalian. Tapi kenapa kalian ragu juamu? Bako ndak percaya juamu kira begitu kan. Maka kalimat umur dalam Al-Quran menunjukkan ke kita iko hak prerogatif Allah. Pelajaran di awal berdasarkan ayat iku isyaratnya adalah umur gunonyo adalah untuk makmur, memakmurkan bumi dengan amal kebajikan. Umur bukan untuk memperbanyak dosa, tapi makmur untuk memakmurkan bumi nangko, untuk banyak wak berbuat baik. Awak mungkin tak lama di dunia, tapi umur awak bisa jadi dikenang orang ketika awak sudah pergi besok-besok. Ketika awak sudah tiada, maka berlanjut kebajikan awak. Itulah makmur Bapak dunia. Sudah diajarkan di Nabi kahwa faqad labithtu fikum umuran min qablihi. Salamu salarit nangko alunado cacat ledo. Tapi kenapa aku ketika saya bacakan Quran, saya sampaikan Quran kalian tak terima? Masalahnya apa? Kira-kira begitu. Padahal yang mau sampaikan, kalau bukanlah disuruh Allah, tak mau sampaikan dong. Kira begitu kecil Nabi. Tapi karena memang mereka bukan orang pilihan, sehingga Al-Quran tidak dijadikannya bahan bacaan dan bahan renungan. Awak haraminya kan, tambah rami sejak mau tinggalkan. Luar biasa. Mudah-mudahan panuh surau lagi kan. Walah, kau seketik le tinggal belakangnya. Kalau kau kalau panuh kan. Jonggo puaso awak kan. Semangat awak ibu dan bapak. Rajin awak taruh isi di awak, karena memang iko diga Allah kesempatan. Untuk sekali kolai dikoyo izin ambo dek kalau buat basuang mantes lomba camai ibu dan bapak. Kalau buat basuang langsung lomba camai se-Kabupaten Agam. Dicukui sampai kini sejauh kano jam 8:30 mesti rapi untuk menentukan modelnya. Sekolah kaji awak mudah-mudahan merakai manfaat dan aku sampaikan. Jadi penyumangai kawak untuk beragamu dan tetap wak semangat bapak dan ibu-ibu menjalankan perintah Allah nangko. Bersyukur awak ke Allah. Jaga stamina beragama awak. Karena bapak dan ibu-ibu ikut anugerah Allah terbesar di awak yang tak didapatkan oleh orang-orang di luar kita. Mudah-mudahan semakin hari semakin saleh awak, semakin rajin awak beragamu, semakin awak persiapkan untuk balik ke Allah, supaya awak ketika balik besok bagalak-galak awak di alam sana kan. Ya kalau awak sakit kini, itu mungkin seni kehidupan kan, ya kan? Nyo kadang disakitkan Allah supaya terasa dah indahnya sehat kan, ya kan? Nyokan awak
lamanya makanan itu ketika awak sehat kan. Dan terasa lamanya makanan sehat itu ketika awak sudah sakit kan. Di kadang-kadang memang cara di Allah supaya lisan awak banyak-banyak menyebut dan menyebut beliau dalam hidup awak. Maka terima kasih hadanallah wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.